Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan memaparkan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 oleh Ika Priyawati, CGP Angkatan 9, SDN 01 Ndoplang, Kabupaten Karanganyar. Saya Ika Priyawati berperan sebagai supervisor. Perkenalkan tim dalam coaching supervisi akademik. Sebagai supervisor Ika Priyawati dan sebagai coach Dian Yuliana Nurhidayah dan sebagai coachee Hani Rahmawati Solihah. Yang dimaksud dengan coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulus pemikiran coachee dan memberdayakan potensi coachee. Coach di sini sebagai pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching. Coachee di sini berperan sebagai penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Jangan lupa, coaching lebih membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dalam supervisi coaching kali ini menggunakan model Tirta. Model Tirta yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kaum guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya Ika Priyawati sebagai supervisor dari SD Negeri 01 Ndoplang. Saya Dian Yuliana Nurhidayah sebagai coach dari SDN 01 Gunung Manis. Dan saya Hani Rahmawati Solihah sebagai coachee dari SDN 03 Jati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Ika, kabar baik. Bu Ika sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, nanti Bu Dian akan melakukan proses coaching ya? Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit Bu yang akan saya ajarkan dulu. Boleh Bu Dian? Boleh Bu Ika, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum, kemudian apakah kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah kemudian sudah sesuai dengan pertanyaannya yang nanti Budian akan sampaikan, dan jangan lupa ya Budian, ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Artinya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching, proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Budian? Boleh, silakan Bu Ika. Gini ya Bu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Budian kembangkan dalam proses coaching nantinya? Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Ika ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Budian ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan kemudian yang kedua satu lagi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Budian. Ya, di antara tiganya nanti kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Budian lakukan atau Budian kembangkan ke depan nantinya Bu. Baik Bu Ika, kalau menurut saya yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya. Kemudian yang
yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Seperti itu Bu Ika. Baik, jadi ada dua ya Budian yang akan Budian kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Budian, indikator ketercapaiannya itu apa? Kalau menurut saya ya Bu Ika ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan ini adalah saya ingin Koci itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti apa. Baik. Jadi Budian, indikator ketercapaiannya itu nanti pada saat Koci sudah menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya. Baik Budian, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Budian melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Budian. Baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Silakan Budian melaksanakan proses coachingnya. Baik Bu Ika, terima kasih. Hani, bagaimana kabarnya Bu Hani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Budian. Alhamdulillah kabar baik Budian. Gimana nih kabarnya Budian? Alhamdulillah baik juga Bu Hani. Saya dengar ini Bu Hani mau menanyakan sesuatu. Ada apa Bu Hani? Iya Bu, saya tuh pengen curcol sedikit gitu loh Bu. Biasalah Bu, penasaran di sekolahan. Iya, ini saya ada waktu buat Bu Hani sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Kira-kira apa yang mau diceritakan Bu Hani ini? Gini ya Bu, saya mencoba untuk menata kata-kata dulu biar lebih enak didengar. Oke, gini ya Bu Dian. Jadi ceritanya nih, di sekolah saya itu saya tuh lihat siswa-siswanya itu sudah seperti anak yang bosan sekolah gitu Bu. Jadi udah gak bergairah gitu. Nah, mereka itu aras-arasan Bu, belajar gitu aras-arasan. Saya tengok dari jendela, ini kenapa murid-muridnya kok pada dosoran di meja gitu kan Bu. Saya juga prihatin, terus saya muter-muter. Ternyata setelah saya mengamati itu ibu guru, teman-teman saya, partner-partner saya itu kebanyakan mengajarnya dengan metode ceramah Budian. Nah itu ya, padahal kan sekarang anak-anak udah kritis ya Budian ya. Jadi murid-murid saya itu merasa sangat bosan. Nah padahal di sekolah saya itu memiliki sarana dan prasarana yang luar biasa lengkap. Karena kan kemarin belum lama ya dapat bantuan Chromebook itu, terus kemudian juga dapat kan. Iya. Nah terus kita juga habis pengajuan ini apa namanya LCD lengkap, alhamdulillah bahkan saya pas ada LCD-nya. Terus lapangan kami juga luas Budian dan terawat. Nah saya itu pengennya gini loh Budian, Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan media pembelajaran itu dengan apa itu namanya kreatif, inovatif seperti itu. Jadi siswa itu tidak merasakan bosan di sekolah, dengan semangat belajarnya. Baik Bu Hani, jadi di sini itu secara tidak langsung itu di sekolahannya Bu Hani itu cara mengajar guru-gurunya itu masih kurang bervariatif atau kurang inovatif seperti itu ya Bu Hani? Iya Budian, pembelajarannya dengan ceramah gitu-gitu aja saya lihat, dan saya karena mungkin gini ya, apa mungkin pandangan saya itu pas waktunya tidak tepat gitu ya Bu, mungkin kebetulan anak-anak habis olahraga jadi capek. Nah terus saya mencoba untuk bertanya lah waktu istirahat, Dek kamu kenapa tuh Dek kok belajarnya kok ogah-ogahan gitu. Terus nah siswanya itu apa namanya bilang, iya Bu udah males Bu, bosan begitu aja belajarnya gitu dia. Jadi seperti itu. Baik Bu Hani, sebelum kita melanjutkan, kira-kira apa yang ingin Bu Hani dapatkan dari kita bercakap-cakap ini Bu Hani? Nah gini loh Budian, saya tuh pengennya ada perubahan gitu Budian, setidaknya sedikit lah Bu. Nah perubahan di sekolah, terkhususnya nih cara pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Nah yakni apa? Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, multimedia, sarana dan prasarana yang lain seperti itu Budian. Jadi di sini Bu Hani itu ingin adanya
menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, khususnya pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan maksimal. Nah, dengan begitu kan tidak mubazir ya Bu Dian, baik dari bantuan maupun pembelanjaan sekolah itu kan fasilitas itu kan dibeli pakai uang, jadi tidak mubazir. Berarti di situ pembelajaran yang bervariatif ya Bu Hani ya. Kalau menurut Bu Hani itu kalau pembelajaran yang bervariatif itu kan idealnya di level 10 ya. Kira-kira kalau di sekolahnya Bu Hani itu sudah berada di level berapa Bu Hani? Nah, ini Bu Dian, saya mau menyampaikan agak sungkan nih. Tidak apa-apa, kan cuma kita berdua Bu Hani. Nggak ada maksud untuk menjatuhkan. Iya. Nah, mungkin kalau di range gitu ya Bu ya, kalau di sekolah saya itu levelnya di 5 kali ya Bu ya. Kenapa? Karena masih banyak guru-guru yang sudah memanfaatkan, tetapi juga masih banyak yang belum memanfaatkan dari multimedia itu, fasilitas ada di sekolah. Nah, banyak gurunya itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi juga bisa dibilang 50-50 lah Bu, antara yang sudah menggunakan multimedia dengan yang masih model ceramah-ceramah seperti zaman kita SD. Iya, betul sekali. Berarti menurut Bu Hani itu di sekolahnya Bu Hani itu masih berada pada range level 5. Iya. Nah, kalau Bu Hani sendiri itu menginginkan teman-temannya Bu Hani, rekan-rekan di sekolah itu berada di level berapa? Pengen mimpi tinggi, tapi kalau jatuh takut sakit Bu Dian. Iya. Gini ya Bu Dian. Kalau saat ini realitanya di angka 5 ya saya pengennya naik, nggak usah banyak-banyak 7 itu udah bersyukur sekali ya. Perubahan sedikit itu insya Allah akan cukup berpengaruh pada semangat belajar siswa. Iya. Kalau sudah seperti itu ya Bu ya, Bu Hani menginginkan rekan-rekannya itu naik dari level 5 menjadi level 7. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Bu Hani lakukan untuk membantu guru-guru tersebut melakukan perubahan tersebut? Untuk langkah-langkah itu yang sudah ada dalam gambaran saya ya Bu Dian. Yang pertama itu saya pasti akan mendiskusikan permasalahan ini dengan semua rekan-rekan saya, rekan-rekan kerja partner saya gitu. Saya akan sampaikan bahwa ada pun kesah dari siswa, mereka sudah mulai bosan gitu, sekolah nggak semangat. Dengan seperti ini kan bukan serta-merta saya mengkritiki kinerja Bapak Ibu guru tempat kerja saya kan Bu. Jadi saya menyampaikan aspirasi dari para siswa seperti itu. Nah, kemudian saya itu akan melakukan adanya pendampingan dan juga mentoring seperti itu. Oh, jadi di sini Bu Hani akan melakukan mentoring gitu ya, mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah Bu Hani. Nah, strategi lain apa yang akan dilakukan Bu Hani untuk melakukan perubahan tersebut selain melakukan mentoring? Nah, supaya gini, biar skalanya naik ya Bu Dian ya. Jadi saya itu pengennya dengan pelatihan Bu. Jadi Bapak Ibu guru terutama yang senior-senior kayaknya, senior-senior yang usia udah di atas 50 kan beda nih sama yang usia 30-an gitu kan. Nah, itu kalau cuma diberi masukan, Pak Bu pakai ini, pakai PPT, Pak Bu pakai Canva gitu kan mungkin cuma menjadi beban gitu loh bagi beliau. Jadi saya pengennya nanti kita akan membentuk panitia untuk melaksanakan pelatihan atau workshop agar apa itu namanya Bapak Ibu guru semuanya, bahkan saya akan bertambah pengetahuannya tentang pentingnya menggunakan media dalam proses pembelajaran. Oh iya, bagus sekali ya Bu Hani ya. Kira-kira nih Bu Hani ini tadi ada mentoring ya, juga akan ada workshop atau pelatihan secara daring maupun secara luring. Yang akan dilakukan ini saat ini nyamannya itu melakukan metode atau strategi yang mana yang harus dilakukan Bu Hani itu kira-kira? Kayaknya kalau saya mengamati partner saya ya Bu Dian, itu lebih ke mentoring Bu. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ke karena tuntutan sekolah ya Bu. Jadi ada pelatihan tuh. Nah sebenarnya nggak ada apa itu namanya gini, belum ada wacana juga kan itu ada anggaran Bu, nggak bisa serta-merta saya melaksanakan kegiatan workshop gitu kan, harus mendatangkan pelatih dan lain sebagainya. Nah jadi untuk yang waktu dekat ini adalah mentoring Bu Dian. Oh iya, tentunya dalam melaksanakan mentoring itu kan Bu Hani membutuhkan bantuan ya. Kira-kira siapa yang bisa
membantu Bu Hani untuk melakukan mentoring tersebut? Alhamdulillah Budian, saya tuh punya teman yang jago IT. Jadi dulunya itu dia itu mahasiswa gini. Sebelum dia mengajar, dia itu adalah sarjana ilmu teknologi. Nah, kemudian dia itu kan mengajar TIK Budian. Terus kan sekarang nggak ada TIK nih, jadi dia itu kuliah lagi PGSD, namanya Bu Rita. Nah, di sini saya akan minta tolong Bu Rita untuk membantu saya. Nah, kita akan menyamakan konsep dulu dengan Bu Rita seperti apa yang teman-teman Bapak Ibu guru butuhkan dan inginkan. Nah, nanti kita akan bekerja sama, berkolaborasi, melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak dan tercakup lebih efektif, dan insya Allah akan keberhasilannya itu lebih besar lah seperti itu. Luar biasa sekali Bu Hani. Berarti di situ nanti Bu Hani akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Seperti itu Bu Hani? Iya Bu Dian, kami akan mengadakan kolaborasi yang tadi ya dipimpin oleh Bu Rita. Nanti kita menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih ya Bian. Dari percakapan kita ini tadi, apa yang sudah didapatkan oleh Bu Hani? Alhamdulillah Bu, jadi sekarang itu saya sudah ada gambaran ya Bu, melangkahnya seperti apa gitu, gimana cara saya memberikan perubahan, melakukan step-step perubahan di sekolah, khususnya dalam memberikan dampak kepada rekan-rekan sejawat, memberikan perubahan pada lingkungan sekolah, stakeholder dalam penyampaian materi dan proses pembelajaran, sehingga para siswa itu dapat nyaman ketika belajar, mudah memahami seperti itu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mentoring. Nah, apa itu namanya dengan cara mentoring ini diharapkan perubahan-perubahan itu akan terwujud dan siswa-siswa saya prestasinya akan meningkat. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu Hani menunggu cerita-cerita Bu Hani lagi yang lain ketika Bu Hani sudah melaksanakan mentoring kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, saya kira nih Bu Hani, saya cukupkan sampai di sini percakapan kita ini. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu ya Bu Hani ya. Iya, terima kasih Bu Dian atas sharingnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama Bu Hani, semoga kita bisa berkesempatan bertemu lagi ya Bu Hani ya. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Dian. Alhamdulillah Bu Ika tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu Dian yang akan saya tanyakan ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan Bu Dian pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Jadi selama saya tadi melaksanakan coaching dengan Bu Hani, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengarah ke identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian dari situ saya juga menggali potensi dari menemukan bagaimana cara coaching itu menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Dian sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur data, sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan untuk Bu Dian, tadi sudah berhasil menyampaikan tujuan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Dian sudah mengarahkan coach yang sebaiknya dilakukan itu apa, sudah menentukan dan mencari rencana aksi yang harus dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, yang tadi itu luar biasa, sudah bagus sekali. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan dengan coach bahwa Bu Dian sudah fokus terhadap coach. Arahnya di situ Bu Dian sudah presence, artinya Bu Dian sudah hadir sepenuhnya. Kemudian Bu Dian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Dian tadi sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa yang Bu Dian lakukan sudah
bagus untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan Budian sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi Budian, bolehlah Budian untuk kedepannya mengembangkan kompetensi. Apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Iya Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi, memahami bagaimana alur Tirta dalam melakukan coaching supaya coaching saya itu nanti kedepannya lebih baik lagi Bu Ika. Luar biasa. Kemudian ini